Oke, baik, Bapak Ibu, komunitas belajar PJOK dan anggota komunitas belajar mata pelajaran di SMA Negeri 4, izinkan pada hari ini saya akan melakukan presentasi proyek proyek PJDL mata pelajaran PJOK yang akan saya presentasikan. Next. Proposal pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK ini adalah yaitu kelas 11 materinya adalah materi bola basket, chest pass, bounce pass, dan overhead pass pada SMA Negeri 4 Okan Bengkulu. Next. Judul program atau kegiatan yang akan saya angkat yaitu basket kreatif, merancang dan mengimplementasikan latihan bola basket inovatif. Latar belakang yang akan saya angkat di sini yaitu keinginan saya atau keinginan kami sebagai guru PJOK untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang lebih aktif, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, khususnya yaitu kelas 11 SMA Negeri Maroku. Melalui proyek ini, peserta didik akan didorong untuk tidak hanya menguasai teknik dasar bola basket, yaitu chest pass, bounce pass, dan overhead pass, tetapi juga mengembangkan kreativitas mereka, yaitu kemampuan pemecahan masalah dan kerjasama tim. Next. Selain itu, latar belakangnya yaitu SMA Negeri 4 Oku ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan bakat olahraga, terutama bola basket. Terdapat lapangan basket yang cukup memadai, serta beberapa siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang ini. Namun, pembelajaran PJOK seringkali terpaku pada metode konvensional yang kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Proyek ini juga akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan suara mereka, yaitu peserta didik akan diajak untuk merancang sendiri latihan-latihan bola basket yang kreatif dan inovatif. Setelah itu membuat pilihan, misalkan membuat pilihan, bebas memilih bentuk latihan, yaitu seperti latihan-latihan apa saja yang mereka akan rancang tentang bola basket itu. Selain itu juga alat bantu dan cara presentasi yang mereka sukai. Jadi peserta didik ini kami berikan kebebasan untuk melakukan atau mengerjakan proyeknya. Setelah itu memiliki kepemilikan, peserta didik akan merasa memiliki proyek ini karena mereka terlibat dalam seluruh proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Jadi mereka merasa memiliki proyek ini karena dari proses perencanaan, terus pengerjaan sama presentasi mereka sendiri yang merancang dan melaksanakannya. Next. Tujuan program proyek ini adalah untuk memfasilitasi peserta pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Misalnya komunitas belajar mata pelajaran fisika atau pelajaran matematika atau pelajaran ekonomi, seperti itu kalau bisa didorong untuk saling terlibat. Secara spesifik, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap teknik dasar bola basket, yaitu chest pass atau passing sedada, bounce pass yaitu passing bola basket dipantulkan ke lapangan atau ke lantai, dan overhead pass itu passing secara aman melalui di atas kepala. Dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam merancang latihan bola basket yang inovatif, meningkatkan kemampuan kerjasama tim dan komunikasi antar peserta didik, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemimpinan pada peserta didik. Next. Nah, di sini saya akan menerangkan capaian dan langkah dan hasil yang diharapkan dalam proyek ini. Capaiannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan dengan benar teknik chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Peserta didik juga dapat merancang latihan bola basket yang kreatif dan inovatif. Serta peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk melaksanakan latihan yang telah dirancang. Peserta didik juga dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri. Indikator ketercapaiannya yaitu peserta didik dapat melakukan demonstrasi teknik dengan benar dan menjelaskan prinsip-prinsipnya.
Peserta didik juga dapat membuat desain latihan yang original dan menarik, serta menjelaskan tujuan dari setiap latihan. Serta peserta didik dapat membagi tugas, saling membantu dan memberikan masukan kepada anggota kelompok lainnya. Selain itu juga peserta didik dapat menyampaikan materi presentasi dengan jelas, sistematis, dan menarik. Langkah-langkah aksi, pemberian materi secara interaktif, yaitu selain itu video demonstrasi dan latihan individu. Pemberian tugas kelompok untuk merancang latihan, diskusi kelompok, dan presentasi hasil. Pembentukan kelompok kerja, pemberian peran, dan evaluasi kinerja kelompok. Pelatihan presentasi, pemberian umpan balik, dan penilaian presentasi. Nah, di sini saya menjelaskan struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar ini. Skala programnya yaitu di sini saya akan mengambil satu kelas, sebenarnya kelas 11. Nanti satu kelas dari kelas 11 itu yang saya pilih nanti yang bertepatan dengan yang waktu pembelajaran saya saat itu. Dengan jumlah peserta sekitar 36 dalam satu kelasnya. Jadi di sini cuma saya satu kelas yang ambil. Pengaturan programnya, kegiatan akan dilaksanakan selama 1 minggu dengan alokasi waktu selama jam pelajaran PJOK. Saat pengembangan diri bola basket dan kegiatan ekstrakurikuler yang mereka lakukan baik di sekolah maupun di luar. Kegiatan akan dilakukan di lapangan basket di sekolah nantinya. Komunitas belajar itu komunitas belajar yang utama yaitu PJOK, peserta didik yang kelas 11 dan pelatih bola basket yang itu komunitas belajar yang utama. Nah, di sini saya menjelaskan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki lapangan basket yang memadai, bola basket yang cukup, dan pelatih bola basket yang berpengalaman. Selain itu juga, peserta didik memiliki minat yang cukup tinggi terhadap olahraga bola basket. Sumber daya yang ada akan dioptimalkan dengan cara melibatkan pelatih sebagai narasumber serta memanfaatkan fasilitas sekolah secara maksimal. Nah, rencana evaluasinya nanti akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik. Alat pengumpulan data yang akan digunakan antara lain observasi, mengamati langsung aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran, angket, mengumpulkan data tentang persepsi peserta didik terhadap program tersebut, dokumentasinya, mengumpulkan foto dan video kegiatan sebagai bukti fisik, serta portofolio, yaitu mengumpulkan hasil kerja peserta didik dalam bentuk laporan, video, atau presentasi. Kemungkinan dan tantangan dan solusi. Di sini saya akan memaparkan kemungkinan tantangan dan solusinya. Misalnya salah satunya yaitu tantangannya kurangnya motivasi belajar beberapa peserta didik, khususnya biasanya peserta didik perempuan. Kami di sini memberikan solusi, memberikan variasi kegiatan pembelajaran yang efektif, yang agak membedakan mana yang untuk yang putra sama yang putri, memberikan penghargaan dan melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang kedua, terbatasnya waktu untuk melaksanakan program. Solusinya di sini saya akan membuat jadwal yang lebih efektif dan memanfaatkan waktu luang dan melibatkan orang tua dalam mendukung kegiatan. Di sini dalam kegiatan ini saya juga melibatkan orang tua dari siswa untuk memotivasi anak-anaknya untuk mengikuti melaksanakan proyek tersebut. Lanjutnya di slide terakhir, demikian proposal itu diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan dan pembelajaran berbasis proyek yang efektif dan bermakna bagi peserta didik kelas 11 di SMA Negeri Kapoku. Terima kasih. Pada Bapak Ibu anggota komunitas belajar, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya mengikuti presentasi dari saya. Dari sini saya mengucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sini kalau seandainya ada
Kalau ada saran dan kritik, silakan kami silakan. Ya, kalau pertanyaan yang membangun kalau bisa. Ya, silakan pada Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Arif dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi. Saya tertarik dengan slide sebelumnya Pak Mustofa. Nah itu tantangan kurangnya motivasi belajar beberapa peserta didik, solusi memberikan variasi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini variasinya yang seperti apa Pak? Sehingga motivasi anak itu meningkat, begitu. Kurangnya motivasi berarti kalau kurangnya motivasi kita beri perlakuan motivasinya seperti meningkat. Nah, kira-kira variasi apa yang diberikan agar motivasi ini menjadi meningkat? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu pertanyaan terakhir dari Bu Diana. Dari Korea kita dulu ya. Ya, makasih. Tadi pertanyaannya yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Di sini jujur saja sebagian besar guru-guru olahraga yang ada di kabupaten kita ini masih kebanyakan melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang secara konvensional yang masih berpusat kepada guru atau komando. Jadi anak-anak seperti mendengarkan penceramahan seperti mendapat pelatihan saja dari guru. Guru menjelaskan ini langsung dicobakan. Jadi anak-anak sedang cuma menerima tanpa melibatkan. Jadi anak-anak itu rasanya kurang termotivasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah di sini khusus dalam proyek ini kami coba untuk memberikan variasi dalam bentuk metodenya, misalnya seperti ini PJDL yang membuat anak-anak itu memilih topiknya sendiri dan memilih cara mereka mengerjakannya dan memilih cara mereka nanti mempresentasikan seperti apa. Dan selain itu juga anak-anak nantinya di setiap kegiatan itu diberi penghargaan. Misalnya penghargaan kalau seandainya dia mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar, nanti kita memberi penghargaan, misalnya penghargaan dalam bentuk tepuk tangan, dalam bentuk nilai, mungkin dalam kecil-kecilan seperti misalnya kelompok ini melaksanakan kegiatan yang proyek ini bagus nih, nanti kita beri hadiahnya, kelompoknya kita berikan misalnya beng-beng atau aku atau seperti itu. Jadi reward bagi mereka itu kecil tapi menambah motivasi bagi mereka seperti itu. Itu aja Pak ya. Terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu saran atau pertanyaan yang mau? Terima kasih. Baik, di sini masih menyambung dari belajar, bukan pertanyaan ya, memberikan penguatan saja seperti itu ya. Di sini karena sejalan komunitas kami juga sering melakukan proyek seperti itu. Di sini proyek yang direncanakan oleh Pak Arif ini sudah baik sekali ya, karena di sana sudah terlihat pola berdiferensiasinya, karena tidak memberikan satu prosedur kan. Jadi anak di sini disilakan memilih bagaimana dia nanti menjalankannya, mempublikasikannya, karena ini sesuai dengan ciri dari apa itu proyek. Proyek itu kita itu melakukannya tidak langsung sekali jadi. Itu syarat utamanya ya, yang berdasarkan yang saya pelajari di komunitas saya. Jadi proyek itu ada tahapan-tahapannya, di mana di sana ada tahapan temukan. Kita menemukan, anak-anak juga menemukan apa yang mau mereka buat seperti itu, atau mau mereka lakukan. Kemudian setelah melakukan, tentunya tadi ada tantangannya, untuk melakukannya ada tantangan seperti itu. Nah, di sanalah kita berperan bagaimana kita sebagai guru memfasilitasi mereka menjawab tantangan itu. Nah, untuk melakukan apa yang
poin diferensiasinya sesuai dengan kurikulum mereka, kita tidak boleh memaksakan satu solusi. Jadi kita hanya memfasilitasi, anak-anak punya solusinya masing-masing, solusinya ada di mereka. Begitu juga nanti tahap berbagi. Tahap berbagi juga kita tidak boleh membagikan misalnya harus bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Tidak, karena di sana proyek itu cirinya tadi tidak dilakukan dalam satu waktu langsung selesai, harus ada proses, kemudian ada berdiferensiasinya. Karena anak kita profil belajarnya berbeda-beda. Ya, profil belajar itu termasuk kesiapannya, minatnya. Karena anak yang tidak bisa olahraga yang berat-berat seperti itu, mungkin mereka mempunyai cara menampilkan visualisasi bola basket dalam bentuk digital. Itu juga kita harus fasilitasi. Saya sangat tertarik kalau boleh kami nanti mau terlibat di dalam proyek ini seperti itu ya. Semangat Pak Arif untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih masukannya sangat baik sekali dari Bu Yoris ya. Komunitas belajar apa Bu Yoris? Fisika. Ya, fisika. Mungkin itu sama masukan dari komunitas belajar fisika dari Bu Yoris. Masukan itu juga sekaligus untuk saya maupun Pak Agus dan guru olahraga yang di SMA 4-nya, semoga kedepannya proyek-proyek seperti ini dapat benar-benar kita laksanakan, kita jalankan, dan peserta didik untuk dalam menjalankan proyeknya atau pembelajarannya menjadi lebih termotivasi lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari komunitas belajar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Atas masukan dan kriterianya kami ucap terima kasih. Kami tutup, terima kasih, kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.